Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Terti Alvino dengan NIM 09031282328048 dari kelas Metodologi Penelitian L3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang kelompok saya buat yang beranggotakan saya sendiri, Fidela Terti Alvino, Putri Kalisa Wardana, Asalwa Aurelia Putri, dan juga yang terakhir Atia Nuharotifa. Nah, untuk jurnal yang kami buat adalah dengan judul Perbandingan Model Machine Learning untuk Prediksi Dropout Mahasiswa dengan Analisis Feature Importance berbasis studi literatur. Nah, mengapa kami membuat jurnal dengan judul ini? Yaitu bertujuan untuk membandingkan beberapa model machine learning serta untuk menganalisis secara lebih lanjut mengenai fitur importance atau fitur-fitur yang penting untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko dropout mahasiswa. Nah, sebelum masuk kepada bagian pendahuluan yang kami buat, pada bagian awal jurnal kami menyusun pendahuluan atau latar belakangnya dengan 6 struktur utama, yaitu konteks umum dan juga signifikansi topiknya, yang kedua permasalahan spesifik dari topik atau judul jurnalnya, yang ketiga berdasarkan tinjauan singkat penelitian sebelumnya, yang keempat adalah identifikasi research gap, yang kelima solusi yang diusulkan, dan yang terakhir adalah tujuan dan kontribusi dari penelitian ini sendiri. Nah, untuk di bab pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang disusun sebagai berikut. Nah, di paragraf pertama ini yaitu strukturnya yaitu konteks umum, membahas tentang konteks umum dan juga signifikansi dari topik jurnal kami, yaitu untuk pokok pikirannya itu adalah dropout mahasiswa ini merupakan masalah penting dalam pendidikan tinggi. Nah, di sini terlihat bahwa pada paragraf pertama latar belakang atau pendahuluan kami menjelaskan konteks umum dari topik penelitian yaitu fenomena dropout di perguruan tinggi, yaitu di kalimat di berbagai negara tingkat dropout menjadi masalah penting di perguruan tinggi, dan juga karena ini yang berdampak pada akreditasi dan reputasi lembaga, dan juga dropout ini menjadi masalah penting karena dapat memengaruhi kualitas institusi pendidikan, termasuk mempengaruhi akreditasi dan juga reputasi sebuah universitas. Dan juga di sini kami mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah mahasiswa yang drop out itu juga dapat berdampak langsung terhadap penilaian kualitas institusi pendidikan mereka. Dan di situ ada di paragraf ini, pada paragraf yang diutarakan oleh Marzuki. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk diperlukan pendekatan yang mampu mendeteksi risiko dropout lebih awal, sehingga universitas atau institusi itu dapat melakukan intervensi sebelum mahasiswa benar-benar berhenti dari studinya. Dan juga dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan machine learning itu memungkinkan pemanfaatan data akademik untuk membangun sistem early warning yang dapat memprediksi potensi mahasiswa yang berisiko dropout. Apa tujuan dari paragraf yang memuat konteks umum dan juga signifikansi topik ini adalah tujuannya untuk menjelaskan mengapa topik ini itu penting untuk diteliti secara umum atau secara keseluruhan, dan juga mengenai signifikansi atau seberapa penting topik ini gitu. Nah, lanjut ke paragraf kedua itu mulai masuk ke permasalahan spesifik. Nah, untuk pokok pikiran dari paragraf kedua ini yaitu prediksi dropout itu sulit karena data pendidikannya itu kompleks. Nah, di sini disebutkan bahwa pada paragraf kedua ini kami menjelaskan permasalahan spesifik dalam penelitian ini, yaitu prediksi dropout mahasiswa itu bukanlah hal yang sederhana karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, di sini disebutkan seperti faktor ekonomi, sosial, dan juga akademik yang bervariasi di masing-masing konteksnya. Selain itu, salah satu tantangan utama yang saya sebutkan sebagai pokok pikiran dari paragraf kedua ini yaitu yaitu dalam analisis data pendidikan karena ketidakseimbangan data atau imbalance dari data tersebut, yaitu karena untuk memprediksi dropout mahasiswa ini menghadapi berbagai tantangan data gitu. Dan juga dalam kebanyakan dataset pendidikan itu jumlah mahasiswa yang drop out biasanya juga lebih sedikit dibandingkan mahasiswa yang tetap melanjutkan studi. Dan kondisi ini menyebabkan model machine learning-nya itu cenderung bias terhadap kelas mayoritas karena kelas drop out itu adalah minoritas, sehingga kemampuan model untuk mendeteksi mahasiswa beresiko itu menjadi kurang optimal gitu. Nah, oleh karena itu di penelitian sebelumnya itu banyak menyarankan untuk penggunaan teknik SMOOT, teknik khusus seperti teknik SMOOT,
untuk menangani ketidakseimbangan data tersebut. Ini seperti yang kami kutip dari Hanis et al. 2025. Dan juga oleh karena itu, penelitian sebelumnya ini menggunakan teknik khusus seperti SMOT ini untuk menangani ketidakseimbangan data. Nah, jadi di permasalahan spesifik ini menunjukkan masalah nyata dalam penelitian. Nah, di paragraf ketiga itu mulai masuk ke bagian tinjauan singkat. eh, di Nah, di paragraf ketiga itu mulai masuk ke tinjauan singkat penelitian sebelumnya. Jadi di sini kami merangkum beberapa beberapa pokok-pokok pikiran atau ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di paragraf untuk pokok pikiran dari paragraf ketiganya sendiri yaitu banyak penelitian yang sudah menggunakan machine learning untuk prediksi dropout. Nah, di sini kami memberikan tinjauan singkat terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik prediksi dropout mahasiswa. Nah, di sini seperti yang disebutkan bahwa sudah banyak yang menggunakan beberapa algoritma yang umumnya digunakan adalah decision tree, random forest, naive Bayes, dan juga support vector machine yang dibandingkan untuk memperoleh prediksi dengan performa terbaik. Nah, dan di sini juga ada beberapa penelitian yang menerapkan teknik penanganan ketidakseimbangan data serta seleksi fitur untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi. Nah, di sini setelah kami di paragraf ketiga ini setelah kami mengulas penelitian sebelumnya, di sini kami menemukan bahwa sebagian besar penelitian tersebut itu juga masih berfokus pada perbandingan performa atau kinerja dari algoritma, terutama dalam segi akurasi model. Jadi, untuk di paragraf ketiga ini menunjukkan bahwa topik mengenai perbandingan akurasi model ini sudah pernah diteliti sebelumnya. Nah, Nah, di paragraf keempat ini kami mulai menjelaskan mengenai research gap atau perbedaan topik kami atau perbedaan penelitian kami dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yaitu di sini untuk pokok pikiran dari paragraf keempat ini sendiri yaitu fitur importance ini belum banyak dianalisis dan juga pada paragraf keempat ini kan kami mengidentifikasi research gap atau celah penelitian dari studi-studi sebelumnya. Nah, di sini kami sebutkan bahwa meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membuktikan kemampuan algoritma machine learning dalam memprediksi kemungkinan terjadinya dropout mahasiswa, nah, tetapi penelitian yang secara khusus mengkaji analisis fitur importance dari berbagai model itu masih relatif terbatas. Dan juga sebagian penelitian itu masih lebih berfokus, seperti sudah disebutkan tadi, pada evaluasi kinerja model atau algoritma untuk mengidentifikasi dropout. Nah, untuk analisis yang lebih mendalam mengenai faktor atau fitur apa saja yang paling memengaruhi risiko dropout itu masih relatif terbatas. Dan juga untuk signifikansi kenapa untuk fitur importance itu perlu dibahas, yaitu karena informasi mengenai faktor yang paling berpengaruh itu sangat penting bagi institusi pendidikan atau universitas untuk merancang kebijakan untuk pencegahan dropout ini secara lebih tepat, akurat, dan juga lebih dini gitu. Nah, tujuan dari paragraf 4 research gap itu adalah untuk menunjukkan celah penelitian yang akan kami lakukan, yaitu perbedaan penelitian kami dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di sini kami sudah berhasil untuk menemukan research gapnya bahwa yang fitur importance itu masih belum banyak dianalisis atau dibahas mendalam, yaitu mengenai risiko potensi terjadinya risiko dropout gitu. Nah, untuk paragraf kelima yaitu kami di sini membahas mengenai solusi yang diusulkan. Jadi kami di sini langsung saja menyebutkan di paragrafnya bahwa yang kami usulkan itu adalah mengusulkan pendekatan analisis prediksi dropout mahasiswa melalui perbandingan kinerja beberapa model machine learning serta menerapkan penerapan analisis fitur importance untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh. Jadi, kalau di riset sebelumnya itu berfokus pada perbandingan kinerja, di sini ini nggak hanya berfokus pada pencapaian performa prediksi yang optimal, tetapi juga memberikan pemahamannya lebih mendalam mengenai kontribusi setiap variabel dalam prediksi. Dan juga dengan kami menganalisis menggunakan fitur importance ini, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh terhadap risiko dropout. Nah, disitulah solusi penelitian yang kami usulkan. Nah, dan juga dengan demikian, dengan demikian analisis yang kami lakukan itu diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dropout dari mahasiswa itu sendiri.
Nah, masuk ke paragraf 6 dari pendahuluan yang terakhir itu mengenai, tujuan dan kontribusi yang kami lakukan dalam penelitian ini. Jadi di sini untuk, pokok pikirannya itu adalah, tujuan dan kontribusinya itu adalah untuk membandingkan model dan juga untuk menganalisis fitur importance. Nah, juga secara lebih spesifik penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan beberapa model machine learning dalam memprediksi kemungkinan mahasiswa mengalami dropout dan juga untuk menganalisis fitur importance untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko dropout. Nah, di sini jadi hasil penelitian ini juga kami harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan machine learning di bidang pendidikan, khususnya dalam upaya deteksi dini mahasiswa yang berpotensi mengalami dropout. Jadi untuk pendahuluannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi terdiri dari 6 struktur yang sudah saya jelaskan beserta isi-isi dan pokok pikiran dari masing-masing paragrafnya. Nah, lanjut untuk ke bagian tinjauan pustaka. Untuk di bagian tinjauan pustaka ini, kami juga membaginya menjadi beberapa pokok-pokok pikiran yang dibahas dalam tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kami menjelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi dropout. Jadi, seperti yang ketahui itu dropout itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, di sini kami temui yang dibahas bahwa faktor-faktor yang membuat keputusan mahasiswa untuk menghentikan studi itu juga nggak dapat dijelaskan oleh sebuah faktor tunggal, melainkan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan interaksi antara berbagai faktor internal maupun eksternal gitu. Nah, di sini juga kami mencantumkan bahwa dalam konteks pendidikan tinggi ini beberapa faktor akademik yang sering diidentifikasi sebagai indikator penting dalam memprediksi potensi mahasiswa mengalami dropout itu ada seperti nilai IPK yang rendah, jumlah mata kuliah yang harus diulang itu lebih dari 1 kali, kegagalan mahasiswa melakukan pengisian KRS secara berulang, serta adanya tunggakan pembayaran akademik. Ini menurut penelitian Marzuki et al. 2024. Nah, dan juga ada penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi, putus sekolah atau dropout ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, rendahnya minat belajar mahasiswa, atau lingkungan sosial yang kurang mendukung dalam proses pendidikan. Nah, ini disebutkan oleh Wahyuni. Jadi di samping itu beberapa studi itu juga di samping itu beberapa studi itu juga menunjukkan bahwa faktor akademik seperti rendahnya tingkat kehadiran dan nilai IPK yang tidak memenuhi standar akademik itu juga dapat menyebabkan mahasiswa itu tidak dapat melakukan studi sesuai ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan. Nah, jadi di paragraf mengenai penelitian-penelitian sebelumnya atau kami mengulas penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor dapat mahasiswa, yang ini sangat penting kami gunakan penelitian-penelitian sebelumnya ini untuk memperkuat argumen kami atau argumen temuan kami yang akan dibahas di hasil pembahasan di fitur importance yang kami temukan setelah kami melakukan pengujian akurasi model dan juga menganalisis fitur importance-nya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa paragraf tinjauan pustaka mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dropout ini, yaitu fenomena dropout mahasiswa ini perlu dipahami melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam memengaruhi keberlanjutan studi mahasiswa itu sendiri. Karena faktor-faktornya tidak hanya berasal dari internal maupun juga berasal dari eksternal. Nah, selanjutnya untuk bagian kedua, kami mengambil struktur untuk tinjauan pustakanya itu adalah mengenai studi perbandingan akurasi menggunakan dataset publik Kaggle, yaitu karena ini penting untuk diulas untuk penelitian-penelitian sebelumnya karena kami menggunakan dataset Kaggle juga dalam penelitian ini. Jadi di sini itu akan membuktikan bahwa dataset Kaggle ini juga sering dipakai untuk machine learning gitu. Kami menjelaskan bahwa penggunaan dataset publik dari Kaggle itu sering dipakai dalam machine learning dan juga di banyak penelitian sebelumnya itu menggunakan dataset Kaggle itu mayoritasnya itu untuk membandingkan performa berbagai algoritma machine learning pada seperti bidang. Di sini disebutkan bahwa seperti pada bidang kesehatan, beberapa penelitian itu telah membandingkan algoritma seperti random forest, XGBoost, KNN untuk klasifikasi penyakit misalnya stroke, tipe migrain, dan juga penyakit paru-paru menggunakan dataset dari Kaggle. Selain itu pada penelitian analisis teks juga dataset Kaggle itu juga dimanfaatkan dalam penelitian deteksi ujaran kebencian maupun analisis sentimen. Dan juga
interaksi sentimen pada media sosial seperti Twitter dengan menggunakan algoritma seperti SVM, decision tree, dan juga Naive Bayes. Di sini juga kami cantumkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di sini kami temukan juga celah penelitiannya. Meskipun berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa dataset Kaggle itu banyak digunakan untuk evaluasi dan perbandingan performa model machine learning. Nah, yang kami temukan penerapan penerapan dari pada kasus prediksi dropout mahasiswa ini masih relatif terbatas, terutama pada dataset yang digunakan untuk prediksi dropout pada penelitian ini. Jadi kami belum menemukan orang yang menggunakan dataset yang sama dengan penelitian kami ini. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk membandingkan beberapa model machine learning dalam memprediksi dropout mahasiswa menggunakan dataset dari Kaggle. Selanjutnya, pada bagian ketiga, di tinjauan pustaka ini kami mengulas, atau di paragraf ketiga ini mengulas studi perbandingan model machine learning pada prediksi dropout mahasiswa. Jadi di sini kami mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang membandingkan model machine learning pada prediksi dropout mahasiswa. Nah, di sini kami temukan penelitian oleh Saputra di sini menunjukkan bahwa algoritma random forest itu menghasilkan akurasi sebesar 70,16% dan sedikit lebih baik jika dibandingkan oleh gradient boosting dalam memprediksi dropout mahasiswa berdasarkan kinerja akademik semester awal. Dan juga hasil serupa ini juga ditunjukkan oleh Marzuki yang membandingkan random forest, gradient boosting, dan juga decision tree dalam prediksi potensi mahasiswa dropout, di mana Random Forest memberikan performa tertinggi dengan akurasi 99,67%. Selain itu, penelitian oleh Putra et al. Juga melaporkan bahwa Random Forest memiliki kinerja lebih baik dibandingkan XGBoost dengan akurasi 80,56% dalam memprediksi student attrition. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan pada paragraf ini bahwa bahwa pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah menggunakan model machine learning untuk memprediksi risiko dropout mahasiswa itu, yang mereka melakukan beberapa perbandingan model itu, terlihat bahwa random forest itu sering lebih unggul dalam akurasinya. Dan di sini juga kami selain random forest yang kami temukan, yaitu pendekatan berbasis pohon keputusan atau decision tree itu juga banyak digunakan dalam penelitian yang berbasis dropout, di mana model decision tree ini variannya itu seperti 4.5 maupun C5.0 mampu memberikan performa klasifikasi yang tinggi dengan akurasi hingga 94,30% setelah penerapan seleksi fitur untuk klasifikasi status mahasiswa berisiko dropout. Itu menurut bentuk penelitian Hanis et al. 2025, serta akurasi sebesar 81,82% termasuk dalam good classification dengan klasifikasi underscore error sebesar 18,18%. Itu menurut Idrus dan Sari 2023. Jadi, dan di satu penelitian lagi, bahwa model decision tree ini pada penelitian yang lain juga menunjukkan kinerja kompetitif dengan akurasi 98,67% pada kasus prediksi mahasiswa dropout menurut Marzuki et al. 2024. Nah, jadi di sini juga dapat disimpulkan bahwa ditemukan bahwa decision tree ini juga memiliki akurasi yang cukup tinggi juga, sama halnya dengan random forest untuk prediksi risiko dropout mahasiswa. Nah, untuk satu lagi modal yang kami temukan yaitu modal berbasis regresi yang dimanfaatkan dalam sistem peringatan dini untuk risiko dropout. Itu juga di mana logistic regression ini terbukti memiliki performa yang baik pada tahap awal prediksi risiko mahasiswa sebelum tersedia data akademik yang lebih lengkap. Itu menurut penelitian F.A. Putra et al. 2025. Nah, jadi temuan-temuan yang kami temukan berdasarkan penelitian sebelumnya itu, jadi kan kami berbasis studi literatur untuk jurnalnya. Untuk yang kami temukan itu, bahwa random forest juga ditemukan bahwa random forest memiliki akurasi tinggi dalam melakukan prediksi mahasiswa, melakukan prediksi dropout mahasiswa, untuk decision tree juga ditemukan, dan juga pada logistic regression juga terbukti memiliki performa yang baik. Nah, jadi untuk berdasarkan temuan-temuan tersebut, menunjukkan bahwa algoritma random forest decision tree di beberapa penelitian ini menghasilkan performa klasifikasi yang baik pada kasus prediksi dropout mahasiswa atau yang unggul.
yang jika dibandingkan dengan model-model lainnya. Dan juga di sini juga ditemukan untuk logistic regression itu masih relevan digunakan sebagai modal pembanding dalam pengembangan sistem prediksi berbasis machine learning. Nah, di sini mengapa kami juga menambahkan logistic regression karena itu juga sebagai novelty dari atau pembaruan dari penelitian kami. Yaitu karena alasannya karena logistic regression ini juga masih relevan digunakan sebagai modal pembanding gitu untuk dalam sistem prediksi berbasis machine learning. Nah, untuk bagian keempat yaitu bagian selanjutnya di sini kami juga mengulas penelitian sebelumnya yang menggunakan model machine learning dan juga menggunakan fitur importance dalam analisisnya. Jadi di sini fitur importance itu kan membantu dalam untuk kita memahami faktor-faktor penting yang paling berpengaruh dalam suatu dataset atau dalam suatu data. Nah, jadi di sini dari beberapa penelitian yang kami temukan yang membandingkan algoritma dalam memprediksi atrisi karyawan, menunjukkan juga random forest itu memberikan performa terbaiknya. Yang juga analisis dan dia juga melakukan analisis fitur importance pada penelitiannya. Dan di sini juga ada penelitian oleh Varia et al. Yang membandingkan algoritma random forest, XGBoost, dan CatBoost dalam klasifikasi tingkat stres pengguna media sosial dan juga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa random forest juga memiliki performa terbaik dengan akurasi 0,84. Penelitian yang memiliki hasil bahwa random forest itu memiliki akurasi tertinggi ini juga melakukan fitur importance dengan memiliki analisis fitur importance dengan menunjukkan bahwa daily screen time dan happiness index itu merupakan fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat stres pengguna media sosial. Dan juga untuk penelitian oleh Maida et al. 2026 juga mengembangkan model deteksi polycystic ovary syndrome atau PCOS menggunakan algoritma logistic regression, KNN, decision tree, dan juga random forest dengan penerapan metode SMOD untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Dan di sini juga terbukti bahwa menunjukkan bahwa logistic regression itu memiliki nilai recall tertinggi sebesar 0,92. Sementara untuk dana poros menunjukkan performa yang paling seimbang dengan akurasi 0,92. Dan di sini pada bagian keempat yaitu studi menggunakan model machine learning plus fitur importance analysis yang telah kami cari juga menunjukkan bahwa random forest itu merupakan model yang memiliki akurasi terbaik setelah dibandingkan oleh beberapa model dan juga random forest itu sering dilakukan fitur importance analysis gitu. Dan di sini juga ditemukan tadi bahwa logistic regression juga memiliki nilai recall tertinggi sebesar 0,92. Dan di sini memperkuat alasan kami mengapa memilih random forest, decision tree, dan juga logistic regression sebagai perbandingan akurasi model untuk prediksi dropout mahasiswa. Nah, jadi bagian keenam yang terakhir dari tinjauan pustaka di sini kami memasukkan novelty penelitian atau research gap secara lengkap berdasarkan ulasan-ulasan penelitian sebelumnya, berdasarkan 4 bagian yang telah kami ulas sebelumnya, yaitu tadi yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dropout mahasiswa, yang kedua studi studi model perbandingan akurasi menggunakan dataset publik atau Kaggle seperti penelitian kami. Yang keempat yaitu studi yang melakukan perbandingan kinerja model, akurasi model yang tentang prediksi dropout mahasiswa. Yang keempat yaitu studi menggunakan model machine learning dan juga fitur importance analysis, di mana kami menemukan bahwa pada prediksi dropout mahasiswa itu ditemukan bahwa model-model terbaik atau model-model yang memiliki akurasi tertinggi adalah random forest yang sering ditemukan dan juga decision tree yang sering ditemukan dan logistic regression itu masih baik untuk sebagai pembanding gitu. Atau dia termasuk sebagai novelty kami. Jadi, di sini kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan pemilihan dan evaluasi model machine learning untuk prediksi dropout mahasiswa yang didasarkan pada hasil studi literatur terhadap berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi berdasarkan analisis tersebut, model yang sering menunjukkan performa baik adalah random forest, decision tree, dan logistic regression. Sehingga ketiga algoritma tersebut digunakan sebagai model pembanding dalam penelitian ini.
Nah, sebagian besar penelitian sebelumnya itu masih berfokus pada perbandingan performa model berdasarkan nilai akurasi saja. Sementara analisis mengenai kontribusi masing-masing fitur dalam proses prediksi dropout itu masih terbatas. Ada yang sudah melakukannya, namun masih terbatas. Nah, dan juga dalam beberapa studi, yaitu random forest itu sering menghasilkan performa klasifikasi yang tinggi. Dan juga decision tree itu banyak digunakan karena kemampuannya memodelkan pola klasifikasi secara jelas. Nah, sedangkan untuk logistic regression sendiri, pada beberapa studi itu menunjukkan nilai recall yang tinggi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini kami tidak hanya membandingkan ketiga algoritma tersebut dalam memprediksi dropout mahasiswa, atau tidak hanya melakukan perbandingan kinerja akurasi modelnya. Tetapi kami juga melakukan analisis fitur importance untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko dropout dari mahasiswa sendiri. Jadi, setelah kami melakukan perbandingan akurasi model, dari model yang setelah dibandingkan dari tiga model ini, yang akurasi terbaik kami analisis lagi fitur importance-nya. Gitu. Nah, jadi berdasarkan latar belakang dan juga tinjauan pustaka yang telah saya jelaskan sebelumnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem prediksi risiko dropout dan juga menganalisis fitur-fiturnya secara lebih jelas, fitur-fitur yang mempengaruhi risiko dropout terhadap mahasiswa, serta memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko tersebut. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai daftar pustaka yang kami buat. Di sini kami juga menggunakan daftar pustaka seperti arahan dari Bapak, yaitu menggunakan apa style. Dan di sini kami mengutip, dan di sini untuk bibliografinya sudah kami buat juga untuk jurnalnya. Dan sudah disusun, dan di sini juga sudah citasinya sudah kami buat. Baik, sekian dari saya untuk presentasi untuk tugas UTS. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.